Di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini, penguatan saham-saham konstruksi, terutama 4 BUMN karya masih berlanjut. Pemirsa, Waskita menguat di 4,59%, ADI 4,64%, PTPP di 3,14%, sementara Wika di 6,60%. Nanti kita akan coba singgung bagaimana proyeksi dari saham-saham ini, terutama untuk perdagangan di minggu depan. Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan, di mana PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk atau BP memastikan akuisisi PTT Mining Ltd Hong Kong akan berdampak signifikan bagi kinerja perseroan dalam waktu dekat. Proyek akuisisi PTT Mining Ltd Hong Kong di Jembayan, Kalimantan Timur rencananya akan mulai beroperasi pada November tahun ini. Akuisisi PTT Mining Ltd Hong Kong merupakan game changer bagi perseroan karena akan menyumbang 80% dari keseluruhan pendapatan kedepannya. Proyek akuisisi PTT Mining Ltd Hong Kong di Jembayang, Kalimantan Timur rencananya akan mulai beroperasi pada November tahun ini. Jembayang sebagai lokasi pertambangan batu bara dinilai cukup potensial karena kualitas kalori batu bara yang berkisaran antara 5.200 kilokalori per kilogram hingga 5.400 kilokalori per kilogram. Selain itu, Jembayang juga sudah taken kontrak dengan klien penambang batu bara lainnya dengan infrastruktur yang lengkap sehingga operasional tinggal melanjutkan. Sebelumnya, rencana akuisisi ini telah dilakukan sejak September 2021, namun proses tender yang cukup panjang hingga 3 tahap akhirnya baru bisa direalisasikan pada 2022. Secara keseluruhan, akuisisi BP dengan PTT Mining Ltd Hong Kong senilai 471 juta dolar tersebut mencangkup konsensi batu bara di 5 lokasi, antara lain di Madagaskar dan Brunei Darussalam, serta 3 lokasi di wilayah Kalimantan yaitu Jembayang, Sebuku, dan Penajam. Khusus untuk wilayah konsensi batu bara di Kalimantan, total sumber daya batu baranya mencapai 1.429 juta ton. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, saham BP cukup menyita perhatian karena dalam 6 bulan terakhir sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan dan hari ini tampaknya mengalami koreksi. Kita akan coba lihat pergerakan intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. Ya, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 194, kemudian pada pukul 9 BP mengalami penguatan di level 202, pemirsa. Namun pada pukul 10 hingga penutupan sesi pertama dan pembukaan sesi kedua, BP lebih cenderung tertekan di level 195 hingga 192. Dan di sepanjang perdagangan hari ini, BP sempat menyentuh ke level tertingginya di 204 dan posisi ini terjadi beberapa menit pasca pembukaan di sesi pertama pada pagi tadi. Dengan penguatan yang sudah cukup signifikan, tampaknya profit taking terjadi terutama di menit-menit akhir penutupan di sesi kedua di perdagangan hari ini. BP ditutup di level 189 atau melemah di 2,07%. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham BP di beberapa bulan terakhir, pemirsa. Penguatan yang terjadi sudah sangat signifikan. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Di perdagangan Maret masih bergerak di level 50-an, pemirsa. Di April mengalami kenaikan di 90, 88 di Mei, kemudian di Juni sudah menembus ke level 100-an di 102, di Juli di 115, di Agustus di 192. Kami juga akan sampaikan di perdagangan Agustus sebenarnya BP sudah sempat menyentuh ke level tertingginya di 224, pemirsa. Sementara di Februari masih bergerak di 49. Bisa Anda bayangkan penguatan dari saham BP dari level 50-an, posisinya saat ini sudah berada di level 200-an meskipun hari ini mengalami koreksi di 2,07% dan ditutup di level 189. Nanti juga kita akan coba singgung bagaimana proyeksi untuk BP di pekan depan. Bagaimana dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, pemirsa? Kita akan coba lihat dari posisi PER-nya. Tampaknya sudah cukup tinggi, ada di kisaran di 122,28 kali, PSR-nya di 10,76 kali, PBV dari BP ada di kisaran 1,89 kali, sementara PCFR-nya di 448,35 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.